Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, halo, apa kabar? Siswa SMK Negeri 1 Karimun, kembali lagi kita di podcast BKM Power. Saat ini khususnya podcast ini untuk para pejuang kelas 2 yang sebentar lagi mau memasuki babak baru ya. Kebetulan di sini sudah ada hadir salah satu siswa dari 12 ITL 1 yang bernama Arya Irawan, betul? Yes, Oke. Arya Irawan. Nah, kebetulan episode ini sangat spesial. Kenapa spesial? Karena kita akan membahas skill yang sangat penting. Nah, kalau dulu bisa sebelum ini mungkin dikatakan skill ini hanya sebagai nilai plus atau nilai tambahan saja. Namun saat ini sepertinya sangat dibutuhkan sekali, yaitu skill conversation ya dalam berbahasa Inggris. Oke. Nah, untuk Arya sendiri, kenapa Arya Ibu panggil ke sini? Karena beberapa hari yang lalu atau beberapa waktu yang lalu, Ibu lihat Arya ini conversation-nya sudah mahir dalam berbahasa Inggris di depan aktif Inggris ya. Aktif berbahasa Inggris di depan audiens, di depan teman-teman semua itu sekitar mungkin 1.200 orang ya. Dan itu Arya bisa berbicara lancar, bahkan ada salah satu guru bahasa Inggris di sini yang namanya Pak Agus Zamron itu sempat memuji Arya ini Bu perkembangannya cepat sekali. Dalam waktu kurang lebih 8 bulan ya. 8 bulan ya, bisa yang tadinya belum bisa berbicara aktif bahasa Inggris, sampai kemarin Ibu lihat benar-benar sendiri mahir berbahasa Inggris. Namun sebelumnya Ibu ingin bertanya, kenapa saat ini kita harus siap berbahasa Inggris menurut Arya? Kalau menurut Arya sih, kalau dari sudut pandang budak SMK, dari sudut pandang Arya di sekolah SMK gitu, SMK itu kan dia seperti mengajarkan ilmu untuk siap kerja, tapi yang diajarkan di SMK tuh bisa dibilang tuh masih basic dari setiap ilmu, macam ilmu komputer, ilmu listrik. Jadi di samping kita melatih ilmu basic kita dalam bidang kita tuh setidaknya harus ada 1 atau 2 skill tambahan yang kita perlukan dalam diri kita, macam modal untuk diri kita ke depan aja gitu. Contohnya seperti berbahasa Inggris. Nah, itu salah satu alasannya kenapa belajar berbahasa Inggris sekarang nih. Oke. Jadi karena menurut Arya ini selain skill dasar yang didapat di SMK, kita juga harus memperdalam lagi skill yang lain khususnya dalam bahasa Inggris. Bisa jadi mungkin dengan berbahasa Inggris ada ilmu lain yang bisa didapat, karena kan sekarang mungkin ilmu-ilmu tentang listrik pakai literasi berbahasa Inggris gitu ya. Nah, itu kita bisa mempelajari di situ menurut Arya gitu. Seperti itu atau gimana? Contohnya seperti ini, kalau soalnya kalau kita ditempatkan di tempat kerja, itu pasti kita tuh bisa bilang shock di tempat kerja, karena ilmu yang kita miliki itu masih basic. Betul. Jadi setidaknya supaya kita lebih dipandang dekat tempat kerja. Okay. Kalau beberapa guru pernah mengatakan kalau budak SMK yang ditempatkan di tempat kerja tuh itu seperti anak pelajar gitu. Jadi kalau anak pelajar tuh pasti bisa dibilang ditengok dari nilai atau kemampuan yang dimiliki je kan. Jadi bahasa Inggris itu termasuk salah satu je yang menurut Ara tuh bisa menambah nilai Ara di mata orang lain. Nah, jadi itu mengapa Ara cakap walaupun skill yang kita pelajari di sekolah ini basic, tapi di samping skill basic itu ada skill lain yang kita miliki. Contohnya macam bahasa Inggris, sebab bahasa Inggris ini bisa bilang lumayan dipandang di sebuah perusahaan, apalagi nilai plus ya, internasional. Yes, nilai plus. Artinya dengan kita mahir bercakap bahasa Inggris, setidaknya terlepas dari nilai akademis, kita akan memiliki nilai lebih ya di mata di perusahaan itu ya. Oke. Nah, terkait dengan persiapan nih bahasa Inggris Arya, kan tadi yang Ibu sempat tanya dan Ibu tahu 8 bulan ya waktunya untuk sampai mahir berbahasa Inggris. Boleh tolong dibagi atau di-share apa saja yang Arya lakukan sehingga dalam 8 bulan yang tadinya Arya belum aktif bahasa Inggris di depan umum, sekarang bisa dengan grammar yang betul. Itu menurut guru bahasa Inggrisnya apa yang sudah Arya lakukan yang selama ini 8 bulan ini? Saat dari sama sekali tak bisa bahasa Inggris sampai setidaknya bisa conversation. Betul. Ara tak ada lakukan hal yang spesial sih, tapi lebih tepatnya Ara lebih banyak mengulang. Lepas tu sering nonton video YouTube tentang dasar-dasar bahasa Inggris yang perlu dipelajari sebelum kita mulai lebih lanjut, supaya tidak buang waktu. Contohnya salah satu yang harus kita pelajari itu sebelum kita mulai betul-betul sekali bahasa Inggris,
Dari kebanyakan orang bilang bahasa Inggris itu yang paling penting itu kosakatanya. Nah, tapi sebelum kosakata kita harus tahu dulu kelas kata sebelum kita ingin menghafal kosakata. Kelas kata itu ada beberapa jenis. Contohnya macam noun, pronoun, adjective, verb, adverb, conjunction, interjection, dan ke connections. Nah, kita harus hafalkan ke semua jenis pronoun tuh. Itu berapa lama itu Arya butuh untuk menghafalkan itu? Kalau untuk menghafal jenis kata ya, tak lama, mungkin sekitar beberapa menit kita bisa hafal betul tuh. Tapi yang paling susah itu adalah menghafal kosakata di jenis-jenis pronoun tuh, itu yang susah. Maksudnya macam noun, itu ada kosakata aja, kosakata noun, khusus noun. Dan juga ada adjektif, itu ada kosakata juga jenis adjektif, itu yang harus kita hafal. Contoh misalnya? Contohnya macam noun. Contoh macam benda noun tuh macam gelas nih. Kita harus hafalkan kan ada sekitar beribu-ribu benda noun gitu. Kata kan? benda? Yes, kata benda. Itu kita hafalkan. Tapi sebelum kita menghafalkan kata benda, kita harus tahu dulu jenis kata apa yang kita hafalkan tuh. Makanya kita sangat bagus sekali kalau kita menghafal atau menguasai tentang kelas kata terlebih dahulu sebelum kita menghafalkan kosakata. Kalau kelas kata tuh apa saja? Kalau yang Arya tahu? Kelas kata tuh seperti contohnya noun, itu kata benda. Adjektif, kata sifat. Kata sifat seperti pemalu, marah gitu? Yes. Terus Dan kerja? Yes, verb kata kerja. Terus? Verb kata keterangan. Pronoun kata ganti. Conjunction kata sambung. Interjection kata seru. Dan preposition kata waktu atau tempat. Itu yang perlu kita pelajari. Kuasai, pelajari, lepas itu kita hafalkan setiap kata yang berhubungan dengan jenis-jenis yang ada dekat kelas kata. Masalahnya kan nggak semua siswa cepat menghafal seperti Arya. Tipsnya ada nggak? Supaya bisa lebih cepat menghafal untuk kata tadi nouns, verb, adjektif, kata kerja ya, kata sifat, kata kerja. Tipsnya gimana? Apakah misalnya sehari minimal 5 kata atau 10 kata seperti itu? Atau seperti apa? Tipsnya? Memang sih jumlah untuk kata... yang susah menghafal nih. Oh, yang susah menghafal? Iya. Oh, jadi ini termasuk dibilang tuh macam tak ngeh lah dengan konsep menghafal sebelumnya itu. Kalau kayak gitu memang harus diutamakan di apa sih bilang tuh repetisi ya. Repetisi ulang-ulang ya. Dan jumlah kata yang dihafal. Kita kalau menghafal bahasa Inggris itu jangan langsung sekali belajar langsung 50. Nah, itu nanti overworking kalau bisa bilang. Kelebihan bekerja. Jadi kebanyakan mungkin kita ngapal pertama tuh 50, yang masuk kan kadang cuma 4 gitu. Yang tak sampai 2 minggu ingat aja. Jadi untuk awal-awal mungkin 1 hari 2, 3 itu aja. Tapi diulang-ulang, terus konsisten, nambah terus gitu ya. Nanti perbenaran katanya, intinya itu ya. Tapi di sini Arya termasuk luar biasa ya. Artinya di sini fokus ya. Mungkin itu salah satu kuncinya ya. Fokus ya. Untuk memang saya ini pingin cepat mahir gitu ya. Iya nggak? Kemarin dikejar deadline kemarin. Oh gitu. Apa itu deadline seperti apa kalau boleh Ibu tahu? Kemarin sebelum Arya ada niat belajar bahasa Inggris. Kemarin ada lihat berapa murid di sekolah mungkin abang kelas dapatkan sertifikat TOEIC. Nah, sertifikat TOEIC. Iya yang di atas ya waktu itu ya, Memnita share itu ya, yang dapat sertifikat TOEIC ya. Jadi saat itu belum bisa bahasa Inggris sama sekali. Termotivasi dari situ Arya? Bukan termotivasi, bisa bilang tuh kami tak suka lah nengok orang tuh mendapatkan sesuatu yang bermanfaat tapi kami tak dapat itu. Iya, tertantang jadinya gitu kan. Oke. Jadi dari situlah bangkit semangat Arya gitu. Iya. Oke. Kemudian kalau menurut Arya sendiri ya, kalau tadi kan Arya menyampaikan menghafal dulu, ya kan, menghafal nouns, verbs, adjective, pronouns, ya kan. Nah, supaya sampai cas-cis-cus, nah itu ya, active English di publik gitu kan, kadang orang kagok-kagok juga ya, macam ada orang yang berbicara, dia paham nih, orang nih dia berbicara bahasa Inggris, dia paham, tapi untuk berbicara tak bisa kan, ada juga seperti itu. Nah, kalau Arya kan bisa nih aktif berbahasa Inggris, ya kan. Nah, itu gimana tuh untuk conversation itu? Perlu apa, latihan atau harus ada
Latihan memang pasti latihan. Oh gitu. Tapi biasanya ada 3 kondisi yang harus kita macam penuhi kalau kita memang nak cepat mahir dalam suatu benda gitu. Yang pertama tuh kita harus mengelilingi diri kita dengan sesuatu yang berbahasa Inggris. Contohnya kan kalau macam kebanyakan orang belajar suatu bahasa tuh, dia bahasa mungkin 1 jam. Setelah 1 jam tuh dia tak ada lagi mengelilingi dirinya dengan bahasa Inggris. Dia masih tetap dengan bahasa dirinya sendiri itu. Bahasa kita lah ya sehari-hari. Bahasa ibunya sendiri. Itu salah satu yang harus kita cegah. Kita harus menyelimuti kita dengan bahasa Inggris di samping waktu belajar kita yang intens. Itu berarti lingkungan dong berperan di sini. Nah, kalau bapak ibu misalnya ayah ibunya tidak bisa aktif berbahasa Inggris, gimana itu tipsnya? Jadi kita tidak harus dari orang yang kita panutkan. Maksudnya kita tidak menentukan dari orang di sekeliling kita kalau di zaman sekarang. Karena kan ada macam teknologi AI sekarang kalau saya bilang. Jadi dengan AI macam contoh ChatGPT itu kan ada fitur macam voice. Pertama dari situ. Oh, dari situ ChatGPT itu. Dari situ ChatGPT. Pertama gugup walaupun bukan manusia gitu kan. Gugup bercakap takut salah gitu. Tapi sikit-sikit sebab dia tak ada perasaan gitu kan, jadi rasa gugup tu lama-lama hilang, lama-lama terbiasa. Lepas tu kondisi yang kedua tu jangan takut salah. Itu kondisi kedua. Oke. Satu latihan, dua jangan takut salah untuk bercakap. Jangan takut salah. Sebab jangan takut salah ini salah satu yang paling besar sekali masalah ya. Sebab kalau kita contohnya macam dekat di lingkungan sekolah, itu kalau kita berusaha berbicara bahasa Inggris, itu kebanyakan kawan kan lebih suka bergurau dengan kita tentang itu kan, macam kenapa kau gini gitu kan. Jadi kadang-kadang kalau orang yang tidak ada macam tekad kuat atau tak fokus gitu, dia pasti cepat malu, tak nak membuat lagi dan terhenti sampai situ kebanyakan. Nah, itu yang kedua ya. Artinya jangan mudah terdistraksi oleh pendapat orang, pendapat kawan misalnya, sok-sokan bahasa Inggris gitu. Tak usah terdistraksi oleh itu, fokus. Wah, saya pingin bisa gitu ya. Yang ketiga nih fokus, itulah yang paling penting. Yang ketiga fokus. Berarti yang pertama tadi adalah mengelilingi diri kita dengan sesuatu yang berbahasa Inggris. Pokoknya kalau bisa kita itu menstimulasi lah ya, mungkin lebih kepada latihan sama entah itu tadi apa AI ya, ChatGPT. Kalau kursus bisa kursus atau apa gitu yang kursus lebih baik lagi sih kalau bisa kita ambil. Tapi kan kalau kursus kan bisa bilang lumayan mahal kalau bisa dibilang. Jadi lebih bisa kalau menurut kami lebih baik tuh memang kita buat sendiri lingkungan kita kalau dibandingkan kursus. Tapi kalau kursus tapi dengan niat belajar yang bagus itu lebih baik lagi kalau lebih bagus lagi ya. Kalau yang saat ini apa aplikasi yang kita bisa berbicara dengan orang asing gitu kan? Ada itu. Arya juga buat seperti itu? Enggak buat seperti itu kalau Arya. Oh, lebih ke yang ChatGPT tadi ya? Oke, ngobrol dengan AI yang di ChatGPT, conversation gitu ya? Sebab itu responnya lebih cepat menurut Arya. Oke, berarti yang satu itu adalah melingkupi diri kita, selalu menstimulasi ya, merangsang untuk selalu bisa bercakap berbahasa Inggris. Agar terbiasa. Oke, yang kedua adalah jangan takut salah. Jangan takut salah. Tidak usah terdistraksi sama pendapat teman-teman sekitar yang kadang berpendapat bahwa kalau kita ngomong bahasa Inggris tak penting. Jangan masuk Inggris. Jangan gaya-gayaan gitu ya. Oke. Terus yang ketiga adalah fokus. Oke, baik. Nah, sekarang kalau Ibu tanya nih, seandainya selama ini kan kadang orang menganggap bahwa bahasa Inggris yang seperti katanya dibuat keren-kerenan aja gitu ya. Kadang seperti itu. Padahal banyak manfaat lain ya. Kalau kita mahir berbahasa Inggris, kalau pendapat Arya apa saja manfaatnya dengan kita mahir berbahasa Inggris untuk era sekarang ini? Untuk era sekarang ini? Apalagi kalian Gen Z ya kan? Gen Z ya. Banyak sekali perubahan-perubahan yang terjadi sekarang kan. Nah, apa manfaat kita bisa berbahasa Inggris? Kalau bisa dibilang manfaat itu kita bisa bilang lebih mencolok daripada orang lain kalau bisa bilang. Contohnya kalau di mata perusahaan, kebanyakan yang mendominasi sekarang perusahaan dari luar kan. Kebanyakan bahasa Inggris itu sangat penting karena ada beberapa kenalan dari orang tua Arya atau dari guru Arya pernah bercerita kalau saudara dia ni dia ahli di bidang dia, tapi sayangnya bos dia tuh orang luar. Jadi jabatan dia tuh asik di
itu stuck aja, di situ stuck ya, di berhenti situ. di situ. Padahal dia tuh bisa bilang di paling terbaik di kelompok kalau bisa bilang untuk skillnya. untuk skillnya. Sayangnya bahasa Inggrisnya nggak bisa berkomunikasi dengan bos yang paling besarnya gitu. karena dia orang luar ya, bukan orang luar. Indonesia. Ya. Mungkin artinya di sini menurut Arya dengan kita bisa berbahasa Inggris, Ya, bisa kita akan bisa membuka lebih banyak peluang kita untuk jenjang karir. Ya, oke. Selain itu apa lagi? Selain itu bisa bilang kalau untuk di bidang hiburan, bahasa ini juga paling setelah bahasa yang contohnya seperti novel dari Korea. Setelah bahasa Korea biasanya langsung dirilis bahasa Inggris biasanya. Lebih cepat. Kita aksesnya ya. Iya. Lebih diutamakan bahasa Inggris. Bahasa Indonesia macam dia anak tiri kan biasanya. Sekarang gini, kalau Ibu kaitkan dengan 3 tujuan kita masuk SMA, anak-anak siswa SMK ini, pada akhirnya dia akan bekerja tadi, melanjutkan atau wirausaha. Nah, kalau terkait dengan melanjutkan kuliah misalnya, kalau kita bisa berbahasa Inggris, apa manfaatnya untuk anak yang kuliah nanti? Kalau lebih bisa berbahasa Inggris, itu bisa manfaatnya sangat keseluruhan, bukan sampingan kalau menurut Arya. Contohnya kalau kita tak bisa bahasa Inggris, jangankan nak berbicara dengan dosen, berbicara dengan kawan aja mungkin tak bisa, apalagi memahami apa yang dosen katakan. Akal kita kuliah di luar negeri. Oh, Arya ada keinginan kuliah? Ada keinginan di luar negeri. Berarti membuka menambah rasa peluang kita untuk kuliah di luar negeri lebih mudah ya aksesnya, karena kita bisa bahasa Inggris. Mungkin juga diktat sekarang kan kebanyakan mungkin bahasa Inggris ya, literasi buku. Nah, kalau untuk wirausaha sekarang kan digital nih, banyak yang platform digital yang menawarkan produk dan lain sebagainya. Kira-kira ada manfaatnya kalau kita mahir berbahasa Inggris? Kalau dari bahasa ini bilang hampir. Contohnya kalau kita mengetahui sesuatu yang lebih banyak itu menurut Ara manfaatnya pasti ada manfaatnya di setiap bidang. Apalagi kalau sesuatu seperti berbahasa. Contoh seperti bahasa ini di bidang apapun setahu Ara itu ada manfaatnya. Entah itu melanjutkan bekerja ataupun berwirausaha. Kalau berwirausaha ini manfaatnya malah lebih besar karena itu personal. Personal. Kita sendiri yang melakukan banyak hal, apalagi kalau kita masih baru-baru. Kita ingin mencari partner, apalagi partner dari luar. Bahasa Inggris itu paling menentukan karena kalau orang tuh mengetahui kalau kita bisa bahasa Inggris, itu sudah ada masuk nilai tambah. Oh, orang ini ternyata dia kerja keras. Contohnya dia bisa menguasai bahasa Inggris dan juga dia ada keinginan untuk membuat usaha dia sendiri. Nah, artinya lebih mudah terjalin kerjasama mungkin ya di sini ya. Ada komunikasinya lebih lancar kan? Lebih lancar. Artinya dengan kita bisa berbahasa Inggris di sini banyak manfaatnya ya kan, tidak hanya sekedar keren-kerenan atau gaya-gayaan ya kan, karena sekarang kalau kita di perusahaan kita bisa lebih membuka peluang kita untuk naikkan jenjang karir kita kalau kita bekerja di perusahaan asing misalnya ya, yang kalau kuliah pun banyak manfaatnya ya kan, tadi kalau kita mau kuliah di luar negeri ataupun sekarang ini mungkin banyak literasi kuliah yang berbahasa Inggris, buku-buku kuliah textbook ya, yang kalau berwirausaha membuka peluang untuk mendapatkan mitra bisnis partner. Baik. Nah, dari yang kita bicarakan tadi, Ibu simpulkan bahwa menurut Arya dan Ibu harap buat audiens semua yang ada di sini ya kan, bahwa bahasa Inggris itu banyak manfaatnya ya kan. Tapi untuk bisa mahir berbahasa Inggris bukan hal yang susah ya. Bukan hal yang susah. Tapi kalau kita harus fokus. Satu apa tadi? Kita latihan conversation. Yang kedua, jangan mudah terdistraksi oleh lingkungan yang menganggap kita sok-sokan misalnya. Terus yang ketiga adalah fokus. Boleh ini ada waktu 1 menit kalau Arya bisa memotivasi teman-teman khususnya kelas 12 yang sebentar lagi mau berangkat PKL ya kan, dengan menggunakan bahasa Inggris, boleh? Boleh. Silakan. Hi everyone. In here I will tell you about something simple. If you want to learn English language, or if you want to become a master to speak in English language, we need to focus. We need to sacrifice our time to hang out with our friend or to focus in other subject, because as you know, our brain is only one. So if we focus to many things, our brain cannot to understand the process that we have. So if we focus only in one thing for a long time, trust me, you will achieve that thing.
no matter how lazy you are, if you not do that thing so much, but you keep repeat that again and again and again, trust me, you will achieve that thing. So that is what I mean. What I want to tell you about right now is you only need to focus. Alright, that is. Oke, awesome ya, awesome. Oke, thank you Arya. Terima kasih waktunya dan motivasinya untuk mau podcast dengan Bu Lila. Mudah-mudahan apa yang disampaikan Arya tadi bermanfaat untuk teman-teman khususnya di SMK 1 yang sebentar lagi mau PKL dan mau masuk dunia baru, dunia kerja. Terima kasih. Terima kasih Arya. Oke. Dah, Assalamualaikum. Selesai. Susah ya? Walaupun tak ada orang jadi yang macam terpikir pula iya. Apa? Nengok dia sendiri. Maksudnya? Nanti kan ada podcastnya nanti kan ditonton videonya. Ada sendiri gimana? Bu Lila nanyanya terlalu kemana-mana atau gimana? Enggak sih, mungkin aku aja sedikit gugup. Tak lah, tak nampak gugup. Hah? Tidak, bagus kok. Tidak ada poin-poinnya jelas. Jadi bilang bisa dulu. Nanti kan diajak sama Pak Galuh.